Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai, selamat pagi menjelang siang sahabat Gemilang. Ketemu lagi barengan Kalista Absari yang kali ini ready menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawaroh. Spesial kali ini program kerjasama dengan DPMPTSP Kabupaten Magelang. Dan tentunya kali ini akan membahas topik yang menarik, kemudahan layanan BPJS Ketenagakerjaan melalui MPP Kabupaten Magelang. Oh ya, untuk Anda yang pengen bergabung bersama kami, Kalista membuka kesempatan bergabung di chat WA 081578968968. Anda juga bisa menyimak siaran kali ini melalui live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Dan jangan lupa Anda bisa simak nanti di YouTube Gemilang FM Official. Oke, Kalista nggak sendirian, tentunya kali ini sudah ditemani dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Radio Gemilang. Kita langsung sapa saja, ada Bapak Adi Mulya selaku penelaah teknis kebijakan pada DPMPTSP Kabupaten Magelang. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Mbak Kalista. Kabar baik Bapak? Alhamdulillah hari ini baik. Oke, selama 1 jam ini udah ready ya memberikan informasi untuk sahabat Gemilang semuanya? Insya Allah nanti. Oke. Selanjutnya ada Ibu Indah Agustina, Kepala Bidang Pelayanan pada BPJS Ketenagakerjaan Magelang. Selamat siang Bu Indah. Selamat siang Mbak Kalista. Kabar baik Ibu? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, siap untuk memberikan informasi untuk sahabat Gemilang semuanya ya Bu ya? Siap, insya Allah. Oke, baik. Dan sahabat Gemilang, Kalista ingetin sekali lagi buat Anda yang pengen bergabung bertanya tentang kemudahan layanan BPJS Ketenagakerjaan melalui MPP Kabupaten Magelang. Kalista membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Oke, kita langsung aja. Tapi sebelumnya untuk reminder sahabat Gemilang semua di rumah, sebelum membahas lebih jauh tentang BPJS Kesehatan ini, mungkin Pak Adi bisa menjelaskan terlebih dahulu kepada sahabat Gemilang, sebenarnya apa sih Mall Pelayanan Publik atau MPP ini sendiri? Monggo Bapak. Baik, terima kasih Mbak Kalista dan selamat pagi kepada sahabat Gemilang. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang adalah bentuk komitmen dari pemerintah Kabupaten Magelang dalam memberikan pelayanan publik. Tentu maksud dan tujuannya adalah untuk dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang mengintegrasikan antara layanan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, bahkan swasta juga dilibatkan di dalam satu tempat atau satu gedung. Tujuannya untuk memberikan layanan publik yang cepat, mudah, aman, nyaman, dan terukur. Saya kira itu Mbak Kalista. Oke, baik Bapak. Dalam menentukan jenis layanan yang diedarkan di MPP Kabupaten Magelang ini sendiri, apa aja sih pertimbangan dari DPMPTSP ini sehingga layanan BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi salah satu layanan yang diprioritaskan nih Bapak? Baik, terima kasih. Sebetulnya di MPP Kabupaten Magelang ada 27 penyedia layanan. Oke. Yang kita menyediakan ada 23 gerai. Memang tidak semua penyedia layanan bisa memberikan layanan tiap hari. Ada yang terjadwal hanya 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali. Nah, kenapa BPJS Ketenagakerjaan kita libatkan? Karena memang BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi salah satu layanan yang banyak diminati oleh warga Kabupaten Magelang. Okay. Maka kita mengundang atau mengajak kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk ikut memberikan layanan di MPP Kabupaten Magelang. Dan memang berdasarkan atas data statistik yang kita miliki selama kurun waktu dari tahun 2020 dari Januari sampai bulan Juni, itu ada kurang lebih pemohon atau pengunjung yang datang di BPJS Ketenagakerjaan kurang lebih sudah 1041 pengguna layanan. Saya kira ini angka yang cukup lumayan tinggi dan termasuk gerai layanan yang menjadi favorit
di MPP Kabupaten Magelang. Oke, baik. Kalau untuk jam pelayanannya di MPP sendiri dari jam berapa sampai berapa ini Bapak? Untuk layanan di MPP itu mulai jam 8 sampai jam 14.00. Oke. Dan ada layanan yang melebihi jam layanan, yaitu dari BPJS Kesehatan. Layanan ini menghabiskan antrian yang ada di hari itu. Jadi kadang sampai sore untuk BPJS Kesehatan. Oke. Jadi bisa semuanya terlayani ya Bapak ya? Iya. Oke, kita ke fasilitas Bapak. Mungkin ada hal baru nih dari MPP sendiri yang saat ini sedang berlangsung. Mungkin pelayanannya seperti apa atau untuk semua warga Kabupaten Magelang tuh kenyamanannya seperti apa sih Bapak? Baik, jadi untuk kualitas layanan tentu tidak terlepas dari sarana prasarana pendukung ya. Di kami di MPP selain layanan secara offline, itu juga ada layanan secara online. Tapi untuk online itu untuk layanan pengambilan antrian. Sehingga bagi pengunjung yang ingin mendapatkan layanan ketika dia sudah melakukan booking antrian secara online, itu paling tidak sudah mendapatkan kepastian pelayanan. Karena memang ada pembatasan untuk beberapa gerai layanan, seperti layanan untuk administrasi kependudukan itu satu hari hanya 30 layanan. Kemudian layanan DPMPTSW misalnya itu juga kita batasi satu hari 30 layanan. Oke. Sementara untuk layanan yang lain-lain memang tidak terbatas, nanti hanya dibatasi pada jam layanan saja. Oke, kalau untuk aktivitas mungkin Bapak, biasanya orang ini kan kadang ngajak anaknya seperti itu ya Bapak ya. Untuk para toddler, Oke. ini apakah difasilitasi juga di MPP ini sendiri Bapak? Ya, di MPP juga ada arena bermain anak. Oke. Walaupun tidak luas tapi cukup menarik bagi anak-anak, karena selama ini bagi pengunjung atau pemohon yang datang ke MPP dengan membawa putra-putrinya bisa nanti putra-putrinya bisa sambil menunggu bermain di arena bermain. Kemudian juga di tempat kami ada musola sambil menunggu misalnya pada jam nanti waktu sholat itu juga ada. Kemudian juga ada kantin ya. Nanti kita juga ada kantin untuk pada saat mungkin ada yang ingin jajan gitu ya. Dan juga tempat parkir yang menurut kami cukup luas karena bisa memuat banyak kendaraan dan parkirnya juga gratis gitu. Oke, jadi untuk warga Kabupaten Magelang nggak usah takut lagi ya. Pelayanan di MPP Kabupaten Magelang itu sudah ya mencakupi semuanya ya Bapak ya? Iya, tentu layanan di kita memang dibuat senyaman mungkin bagi pengunjung karena sesuai dengan moto kami sebagai mall pelayanan publik, yaitu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi atas penjelasannya. Dan kita lanjut lagi ke Ibu Indah, ini selaku Kepala Bidang Pelayanan pada BPJS Ketenagakerjaan Magelang. Ibu, mungkin masih ada nih masyarakat yang belum tentu begitu familiar. Anda bisa menjelaskan Ibu secara singkat apa itu BPJS Ketenagakerjaan dan apa juga peran pentingnya bagi para pekerja di Indonesia? Monggo Ibu. Oke, baik Mbak Kalista. Jadi BPJS ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, merupakan badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana BPJS Ketenagakerjaan ini lebih ke proteksi jaminan sosial ketenagakerjaan, kemudian dengan ruang lingkup pesertanya adalah di pekerjanya ya, jadi masyarakat pekerja. Bedanya dengan BPJS Kesehatan, kalau kesehatan itu pekerja dan keluarganya, kalau ketenagakerjaan itu di pekerjanya saja. Kemudian program yang dimiliki itu bedanya dengan BPJS Kesehatan, kalau kesehatan di kesehatan gitu ya, jaminan kesehatan nasional. Kalau yang di BPJS Ketenagakerjaan ada di hari tua, kecelakaan kerja, kemudian jaminan kematian, pensiun, dan kehilangan pekerjaan. Itu mungkin. Nah tadi peran penting ya, kenapa penting sekali? Karena BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi sistem perlindungan
sosial ya bagi para pekerja gitu dari resiko-resiko yang mungkin terjadi baik pada masa kerja maupun setelah masa kerja. Seperti itu. Oke, jadi begitu penting untuk para pekerja, terutama di Kabupaten Magelang ini sendiri. Iya, ya, Bu? betul. Oke, baik. Kalau masyarakat pengen datang ke gerai BPJS Ketenagakerjaan di MPP Kabupaten Magelang ini, Bu, layanan apa aja sih yang bisa mereka akses dan sebenarnya siapa saja juga yang bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan ini sendiri, Ibu? BPJS Ketenagakerjaan kan, Mbak? Iya, Ketenagakerjaan, mohon maaf. Iya. Jadi apa saja yang bisa didapatkan di layanan gerai BPJS Ketenagakerjaan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang gitu ya. Satu, tentu menerima pengajuan klaim jaminan hari tua. Kemudian yang kedua, bisa menerima informasi dan pengaduan dari atau kendala-kendala yang mungkin didapati oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang ketiganya, bisa juga kami menerima pendaftaran peserta baru BPJS Ketenagakerjaan. Itu layanan di gerai BPJS TK di MPP Kabupaten Magelang. Kemudian tadi siapa saja ya yang bisa menjadi peserta? Tentunya yang pertama adalah pekerja sektor formal, yaitu pekerja yang mendapatkan upah dari atasannya atau dari pemberi kerjanya. Kemudian yang kedua, pekerja sektor informal, yaitu para pelaku usaha yang memiliki kegiatan usaha untuk mendapatkan penghasilan. Yang ketiga adalah para pekerja yang berkaitan dengan jasa konstruksi. Yang keempat itu WNI yang bekerja di luar negeri untuk penempatan dalam waktu tertentu dengan penempatan resmi, seperti itu. Oke, baik. Lalu Ibu, tadi kan ada dijelaskan sedikit tentang program perlindungan nih. Nah, bisa dijelaskan secara singkat Ibu, program-program tersebut dan manfaatnya yang diberikan kepada peserta itu apa aja sih Ibu? Ya, baik. Jadi BPJS Ketenagakerjaan punya 5 program. Yang pertama, jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini adalah perlindungan yang diberikan kepada peserta, yaitu berupa manfaat uang tunai yang bisa diterima oleh para pesertanya ketika mereka sudah tidak bekerja kembali. Gitu ya. Nanti ada saldo yang dapat diambil, bisa sekaligus, bisa juga sebagian. Yang sekaligus yaitu ketika peserta itu sudah berhenti bekerja, baik karena usia pensiun 56 tahun, usia pensiun karena PKB perusahaan, kemudian karena berhenti karena habis kontrak, kemudian karena PHK ataupun mengundurkan diri. Itu bisa diambil secara sekaligus. Ada juga manfaat uang tunai yang bisa diambil sebagian, yaitu ketika peserta masih aktif kemudian sudah memasuki masa kepesertaan 10 tahun, itu bisa diambil 10%-nya untuk persiapan usia pensiun, juga 30%-nya untuk kepemilikan rumah. Itu untuk JHT. Kemudian yang kedua adalah jaminan kecelakaan kerja, adalah perlindungan yang diberikan kepada peserta ketika mereka mengalami resiko kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja ini adalah kecelakaan yang terjadi ketika bekerja atau ketika peserta itu dalam perjalanan akan ke tempat kerja ataupun pulang dari tempat kerja, kemudian terjadi kecelakaan, itu tercover dalam jaminan kecelakaan kerja. Nah, manfaatnya apa saja? Satu, biaya medis, pengobatan dan perawatan dari fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama. Kemudian ada juga santunan sementara tidak mampu bekerja untuk pengganti upah sementara, gitu ya. Kemudian jika meninggal dunia karena kecelakaan kerja, itu dapat juga santunan kematiannya 48 kali upah yang dilaporkan. Gitu. Kemudian yang ketiga ada jaminan kematian. Jaminan kematian ini adalah perlindungan yang diberikan kepada ahli waris yang ditinggalkan oleh peserta yang mengalami meninggal dunia. Gitu. Nah, manfaatnya adalah uang tunai yang terdiri dari santunan kematian, bantuan pemakaman, ada juga santunan berkala yang kalau dijumlahkan itu sekaligus adalah 42 juta rupiah. Nah, ketika pesertanya sudah menjadi peserta selama 3 tahun, maka akan mendapatkan beasiswa untuk 3 orang anaknya. Dari mulai TK, TKA gitu ya, SD, SMP, SMA sampai kuliah, sampai perguruan tinggi selesai. Nah, kemudian jaminan pensiun. Jaminan pensiun ini juga adalah perlindungan kepada peserta ketika memasuki usia pensiun. Ini kan biasanya penghasilannya berkurang gitu ya. Nah, ini untuk mempertahankan derajat ekonomi keluarganya gitu ya. Jadi ada manfaat uang tunai yang bisa diambil ketika masa usia pensiun.
bisa diambil nanti itu secara berkala setiap bulan ataupun juga bisa sekaligus. Nah, yang terakhir ada namanya JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Ini diperuntukkan bagi peserta yang mengalami PHK dari perusahaannya. Jadi ketika peserta mengalami PHK, kemudian kan tidak mendapatkan upah lagi ya. Nah, ini ada bantalan kehilangan pekerjaan itu selama 6 bulan, setiap bulan berturut-turut mendapatkan manfaat tunai 60% dikali upahnya. Gitu, Mbak. Oke, baik. Ibu, itu semua pasti ada syarat-syaratnya kan? Iya, betul. Nah, itu bisa juga dilakukan bertanya di MPP sekaligus ya Bu ya, kalau belum paham seperti itu. Iya, boleh. Nanti misalnya belum paham tadi terlalu panjang gitu ya, boleh bertanya langsung datang ke Gerai BPJS Ketenagakerjaan di MPP Kabupaten Magelang ya. Nanti informasinya akan disampaikan oleh petugas kami. Oke, baik. Lalu Ibu, dari beberapa program yang udah Ibu sebutin tadi nih, yang sering banget itu paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang. Iya. Ini apa aja sih Ibu? Paling favorit gitu ya, JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, sama JHT. Kenapa? Karena kalau JKK itu peserta itu bisa lebih nyaman dalam bekerja ya. Jadi ketika ada resiko kecelakaan, kalau namanya resiko kita nggak tahu ya, tidak terduga kapan saja bisa terjadi, itu tidak perlu memikirkan lagi yang namanya biaya medis karena sudah tercover nih seluruhnya, unlimited gitu ya biaya di Vaskesnya. Kemudian ketika meninggal dunia juga tidak perlu risau karena ahli waris nanti dapat santunan. Nah, terakhir nih banyak juga yang dengan jaminan hari tua nih, karena mereka punya tabungan kelak ketika berhenti bekerja, ada tabungan nih yang bisa diambil gitu. Itu memang yang jadi banyak favorit ya di Magelang itu, jaminan kecelakaan kerja, kematian juga hari tua. Oke, baik. Terima kasih Ibu Indah Agustina, penjelasannya sangat-sangat jelas. Dan mungkin Sobat Gemilang yang belum jelas juga, ini Kalista masih membuka kesempatan loh di chat WA 081578968968. Pak Adi dan Mbak Indah, kita break sejenak. Untuk Anda Sobat Gemilang jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kalista Apsari akan kembali saat lagi. Tentu untuk Anda jangan kemana-mana, tetap stay di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hari ini mau ke Disduk Capil, terus ke Samsat, abis itu ke BPJS. Aduh, cukup nggak ya waktunya ini? Ih, kenapa sih kamu? Hari ini mau ngurus-ngurus berkas, harus ke kantor ini itu. Aduh, kayaknya waktunya nggak cukup, udah dikejar deadline ini. Daripada ribet-ribet bolak-balik ke kantor ini itu, mending ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang aja. Mall? Ih, kok ke mall sih? Emang mau jalan-jalan? Ih, bukan mall itu kali. Mall Pelayanan Publik di mana kamu bisa ngurus berkas-berkas di berbagai layanan, hanya cukup pindah gerai, gak perlu pindah-pindah kantor. Jadi, kamu menghemat waktu dan biaya perjalanan. Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan booking terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi Magelang Smart Service di Play Store. Dengan MPP, pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Tri, sesok baru lulus kuliah kerja apa yo? Aku yo bingung Ibu. Nek ana lowongan, kabari yo. Ladalah zaman saya kok isih bingung golek lowongan kerja toh? Buka aja aplikasi Emakarya. Emakarya adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang, tinggal ketik www.bursakerja.jatengprof.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tada! Informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses. Wah, ternyata gampang ya, Bud. Oh, Tri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan
dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bu, kopi 1 sama ini. Kok ada rokok baru? Murah bener. Bungkusnya polos lagi. Sikatlah 1 slop. Eits, jangan asal sikat loh mas. Lihat dulu tuh bungkusnya. Ada nggak pita cukainya? Hayo, itu rokok ilegal. Ya elah Bu, yang penting kan berasap. Lumayan loh, sisa kembaliannya bisa buat jajan yang lain. Hemat dikit lah. Aduh mas, hemat sih hemat. Tapi jangan ngerugiin badan sendiri dong ya. Rokok ilegal itu nggak jelas mutunya, nggak ada standarnya. Mau paru-parunya dikasih barang abal-abal. Emang bedanya apa sih Bu? Kan sama-sama rokok. Beda dong. Rokok legal itu nyumbang cukai buat perbaikan jalan, bangun puskesmas, sampai subsidi kesehatan kita juga. Jadi pembeli itu harus berdaya. Jangan cuma nyari murahnya aja. Jangan tertipu harga murah. Rokok legal itu keren, rokok ilegal itu kuno. Laporkan peredaran rokok tanpa pita cukai di sekitar Anda ke Bea Cukai Magelang. Atau Anda bisa hubungi WhatsApp 0812640225 atau DM Instagram di @beacukai_magelang. Rahasia pelapor terjamin aman. Ayo gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Awas, minggir. Buru-buru amat, kayak dikejar apa aja sih? Cari dompet. Duh, di mana ya? Aku tuh mau ambil STNK buat difotokopi. Kan aku mau bayar pajak kendaraan motor, Dik. Dan pelayanannya cuma hari ini aja, hari Kamis. Ini udah jam 2 siang dan aku lupa. Hei, tenang dong, duduk sini. Pasti kamu belum update info ya. Sekarang, bayar pajak motor dialihkan ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Dan gak cuma dilayanin hari Kamis, tapi Senin sampai Jumat, Din. Berarti besok bisa dong? Ya bisa banget lah. Samsat hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Melayani pajak kendaraan 1 tahunan pada pukul 8 hingga 1 siang tanpa istirahat. Di hari Senin hingga Jumat pada gerai 5 dan 6. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Magelang Smart Service di Play Store atau App Store di smartphone Anda untuk booking antrian di MPP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini program kerja sama dengan DPMPTSP Kabupaten Magelang dan membahas topik yang menarik, kemudahan layanan BPJS Ketenagakerjaan melalui MPP Kabupaten Magelang. Dan masih juga bersama narasumber kita kali ini yang sudah hadir di studio Radio Gemilang FM. Ada Bapak Adi Mulya selaku penelaah teknis kebijakan pada DPMPTSP Kabupaten Magelang dan juga Ibu Indah Agustina, Kepala Bidang Pelayanan pada BPJS Ketenagakerjaan Magelang. Dan untuk Anda Sobat Gemilang yang pengen bertanya, Kalista membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Pak Agus dan Bu Indah masih semangat ya Ibu, Bapak? Semangat. Masih, Mbak. Semangat. Oke, baik. Dan Sobat Gemilang, siaran ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id, dan jangan lupa Anda bisa menyimak di YouTube Gemilang FM Official. Oke, kita lanjut lagi membahas topik
kemudahan layanan BPJS Ketenagakerjaan melalui MPP Kabupaten Magelang. Ibu dan Bapak, masih banyak nih yang beranggapan kalau BPJS Ketenagakerjaan itu hanya diperuntukkan bagi pekerja kantoran dan juga pekerja formal juga. Padahal ini ada pedagang, petani, nelayan juga hingga pelaku UMKM yang juga bisa menjadi peserta ya Bapak Ibu ya. Terus mengapa kelompok pekerja tersebut juga perlu mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini sendiri Ibu Bapak? Monggo. Ya, baik. Jadi justru pekerja sektor informal tadi ya Mbak ya, seperti tadi petani, pelaut gitu ya, kemudian pedagang, bahkan UMKM, itu justru sangat penting untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa? Karena justru pada sektor informal ini memiliki kerentanan ekonomi, yaitu pendapatan yang mungkin tidak tetap gitu ya, kemudian juga ada faktor-faktor resiko, misalnya kalau petani itu ada petani pelaut itu biasanya ada faktor saya cuaca ekstrim, kemudian ada hewan liar gitu ya, menggunakan peralatan yang tajam, resiko tenggelam juga kalau nelayan, kemudian di UMKM atau para pedagang yang memang misalnya mengantarkan dagangannya ke pasar atau enggak kulakannya gitu ya ke pembeli gitu, nanti kemudian terjadi resiko di jalan raya, itu sangat mungkin terjadi, resiko itu terjadi gitu. Sehingga ini sangat penting adanya perlindungan sosial ketenagakerjaan supaya tetap fokus dalam beroperasional, dalam bekerja, tidak perlu mengkhawatirkan resiko-resiko tersebut karena resikonya sudah dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian nanti kalau memang yang informalnya itu ikut juga di jaminan hari tua, punya juga nih tabungan ketika nanti misalnya tidak lancar dalam pekerjaannya gitu ya, nanti bisa juga ada tabungan yang bisa digunakan untuk modalnya nanti dialirkan lagi gitu ya, dan untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu. Kemudian satu lagi, untuk pekerja informal iurannya ini sangat terjangkau gitu. Kalau untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian itu hanya 16.800, kemudian ditambah dengan jaminan hari tua ada di 20.000, jadi sangat terjangkau untuk 1 bulan iuran gitu Mbak. Nah bahkan di tahun ini untuk pekerja informal di sektor transportasi itu ada diskon 50%, itu mulai 1 Januari 2026 sampai dengan Maret 2027. Untuk sektor informal yang non transportasi itu juga ada diskon iuran 50% untuk JKK dan JKM-nya saja, itu mulai April 2026 sampai dengan Desember 2026. Jadi memang ini sangat penting ya bagi pekerja-pekerja yang justru tadi di sektor informal seperti itu. Oke, baik. Oke, Bu Indah, kita beralih dulu ke pertanyaan yang sudah bergabung. Kali ini di chat WA 081578968968. Ini dari Agus mau tanya. Ini teman-teman saya dan saya di PHK, ada juga yang mengundurkan diri karena perusahaan PT-nya itu bangkrut dan belum mendapatkan jaminan seperti yang beberapa jaminan Ibu sebutkan tadi. Lalu ketika kami pindah ke tempat kerja lain, apakah jaminan tersebut bisa disambung ke perusahaan baru Ibu? Atau harus mengurus dulu dari perusahaan pertama saya untuk mendapatkan jaminan tersebut? Monggo. Ya baik. Jadi itu yang disebutkan namanya jaminan hari tua ya, atau JHT. JHT ini bisa diambil ketika peserta sudah nonaktif dari perusahaannya, seperti itu. Jadi ketika pesertanya langsung aktif kembali di perusahaan lain, nanti itu belum bisa diambil, tapi saldonya akan digabungkan, dilanjutkan ke pesertaannya. Nanti yang menguruskan biasanya adalah HRD atau PIC dari perusahaan. Tapi ketika teman-teman nanti kemudian tadi mengalami PHK, kemudian belum dapat pekerjaan yang baru, itu bisa diambil untuk jaminan hari tuanya. Apalagi kalau PHK merupakan peserta JKP juga, bisa juga diambil jaminan kehilangan pekerjaannya. Seperti itu. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Mas Agus ya. Satu lagi Ibu dari Wisnu. Kayaknya sama ini di PHK juga. Kalau di PHK dari perusahaan, apakah saya bisa mengurus jaminan sendiri atau harus perusahaan yang mengurus jaminan tersebut? Lalu apa aja syaratnya? Ya, untuk JHT itu diambilnya mandiri oleh pekerjanya sendiri. Jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan monggo download JMO di handphonenya masing-masing, baik Android maupun iPhone, itu bisa download JMO, kemudian buat akun
Kemudian setelah itu lakukan pengkinian data dan pengajuan klaim. Kalau saldonya di bawah 15 juta, nanti bisa klaimnya melalui JMO. Jadi tidak perlu datang ke kantor cabang. Nanti saldonya akan masuk ke rekening Bapak dan Ibu, seperti itu. Itu jadi pengajuannya secara mandiri. Tapi kalau misalnya ada kendala JMO-nya, boleh nanti datang langsung ke gerai BPJS Ketenagakerjaan di MPP Kabupaten Magelang ya. Misalnya saldo saya di atas 15 juta nggak bisa lewat JMO, nanti akan diarahkan menggunakan appointment online, akan dipandu oleh petugas kami di BPJS Ketenagakerjaan di MPP, seperti itu. Oke, baik. Jadi Mas Wisnu, jangan lupa datang ke MPP Kabupaten Magelang ya. Sekarang udah buka, ya kan Ibu, Bapak? Sudah buka. Jadi langsung aja datang ke MPP Kabupaten Magelang, di searching di Google Maps itu udah ada. Jadi 2026 nggak usah pusing-pusing lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Ibu, bagi masyarakat yang pengen menjadi peserta baru, bagaimana proses pendaftarannya? Apakah bisa dilakukan langsung di gerai MPP Kabupaten Magelang di BPJS Ketenagakerjaan? Iya, tentu bisa datang langsung ke gerai BPJS Ketenagakerjaan di MPP Kabupaten Magelang. Nanti petugas akan memandu ya bagaimana cara mendaftarnya. Nanti diberikan formulir untuk diisi, kemudian menyerahkan fotokopi KTP atau nanti difotokan oleh petugas dari gerai BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian calon peserta nanti tinggal melakukan pembayaran baik melalui e-wallet bisa, melalui bank juga bisa. Jadi sangat mudah ya pendaftarannya. Silakan datang ke gerai BPJS Ketenagakerjaan di MPP Kabupaten Magelang. Oke, baik. Oh iya, Ibu dan Bapak, ini kan salah satu keunggulan MPP ini adalah pelayanan yang cepat dan terintegrasi kan. Nah, untuk layanan BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri, rata-rata berapa sih Ibu waktu lamanya yang dibutuhkan masyarakat untuk menyelesaikan pengurusan layanan? Oke, baik. Tidak lama ya, biasanya kami di bawah 8 menit itu sudah selesai ya Bapak Ibu ya, insya Allah. Ketika semuanya lancar, kemudian tidak ada kendala apapun baik dalam sistem maupun nanti dokumen, rata-rata kami sebelum 8 menit sudah selesai untuk kepengurusannya. Cepat sekali ya Ibu. Cepat sekali. Jadi proses mengantrinya juga nggak terlalu lama ini Bu ya? Iya betul. Oke, baik, kita beralih ke Pak Adi Mulya nih. Di era yang seperti sekarang ini, digital ini Bapak, tentu masyarakat kan menginginkan layanan yang semakin mudah dan juga praktis seperti itu ya. Inovasi pelayanan apa aja nih yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk memudahkan akses layanan bagi masyarakat ini sendiri Bapak? Iya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa untuk layanan di MPP Kabupaten Magelang salah satunya yang berbasis digital ya. Jadi ada layanan untuk pengambilan antrian secara online. Itu salah satu yang menjadi terobosan kami, karena kadang peserta itu, pemohon itu datang mungkin karena kesibukan dan sebagainya, datang agak siang sehingga tidak bisa datang ke MPP secara langsung. Itu bisa booking antrian secara online. Paling tidak kalau sudah booking antrian secara online sudah mendapatkan kepastian mendapatkan layanan. Ini yang sering terjadi ketika pemohon mungkin datang agak siang, kemudian layanan antrian sudah habis, kita juga kasihan karena sudah penuh antriannya. Saya kira layanan secara online itu bisa dimanfaatkan. Kemudian juga ada penyedia layanan yang mereka melayani harus secara online dulu. Seperti misalnya layanan untuk imigrasi. Imigrasi itu pemohon harus mendaftar secara online, download aplikasi M-Paspor, kemudian mengisi data-data yang ada di aplikasi, kemudian melakukan pembayaran dan kita bisa memilih waktu untuk mendapatkan layanan. Jadi saya kira layanan-layanan yang sudah berbasis online ini bisa menjadi terobosan bagi Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Ibu Indah, monggo. Iya, baik. Jadi memang saat ini juga BPJS Ketenagakerjaan sedang mengoptimalisasi digital service ya Mbak ya. Jadi kami punya aplikasi JMO bagi masing-masing setiap peserta. Kemudian untuk klaim jaminan hari tua, kami juga ada namanya appointment online. Jadi untuk Bapak Ibu yang memang tidak bisa mengakses JMO atau tidak bisa klaim melalui JMO, itu bisa datang ke kantor cabang dengan terlebih dahulu mengakses appointment online sama tadi
seperti yang Pak Adi sampaikan, itu juga mengambil antrian secara online seperti itu. Nanti juga bisa dibantu oleh petugas gerai, akan ke kantor cabang mana, jadwalnya tanggal berapa, jamnya jam berapa, nanti di situ akan terbentuk gitu ya, namanya tuh appointment online. Kemudian untuk petugas gerai sendiri ada namanya JMO Mitra. Jadi para peserta yang datang ke gerai BPJS Ketenagakerjaan mau klaim itu bisa langsung dibantu oleh petugas gerai melalui JMO Mitranya, akunnya dari petugas di MPP Kabupaten Magelang seperti itu. Oke, baik. Kalau antusiasme masyarakat di Kabupaten Magelang nih, Ibu dan juga Bapak, ini atas kehadiran layanan BPJS Ketenagakerjaan di MPP sejauh ini, mungkin bisa disampaikan data atau jumlah masyarakat yang udah memanfaatkan layanan BPJS Ketenagakerjaan ini di MPP Kabupaten Magelang ini, Bu? Ya, Bapak dulu. Iya, baik. Sudah saya seperti yang sampaikan tadi bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan layanan yang favorit. Jadi menurut data kami sampai dengan Juni tanggal 15 kemarin, layanan yang layani di BPJS Ketenagakerjaan sudah mencapai 1041 pengguna layanan atau pemohon. Saya kira ini angka yang cukup tinggi dan kebetulan memang BPJS Ketenagakerjaan di MPP itu hanya 3 hari buka layanan, yaitu setiap hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat. Jadi tidak tiap hari, tapi hanya 3 hari. Harapan kami memang kalau bisa membuka layanan setiap hari ya, tapi mungkin karena ada keterbatasan personel dan SDM mungkin selama ini hanya bisa 3 hari. Jadi hari ini libur ya, Bu ya? Kali ini diarahkan ya ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Oke, baik. Ada tambahan mungkin? Ya, memang dengan adanya MPP Kabupaten Magelang ini sangat membantu para peserta kami yang tidak bisa menjangkau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Magelang terlalu jauh gitu. Jadi mereka bisa datang ke MPP Kabupaten Magelang gitu. Kalau sehari itu 15 sampai 25 peserta itu bisa hadir kami layani, seperti itu Mbak. Oke, baik. Lalu Ibu dan juga Bapak, dalam upaya memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini sendiri, ada nggak sih Ibu Bapak tantangan yang saat ini tuh dihadapi dalam meningkatkan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan ini sendiri, Bu? Ya, memang dalam mencapai universal coverage ya, angkatan kerja itu banyaknya di sektor informal, di mana memang pendapatannya tidak tetap, kemudian kurangnya juga literasi terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga dari situ mengakibatkan memang kurangnya kesadaran ya pentingnya bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan itu merupakan sebuah sistem jejaring pengaman sosial dari resiko-resiko yang mungkin terjadi, supaya pekerjaannya itu operasionalnya bisa dilakukan dengan fokus dan produktif tanpa harus memikirkan biaya-biaya yang timbul akibat resiko kerja tadi gitu. Jadi memang tantangan yang dihadapi adalah literasi jaminan sosial dan kesadaran pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan gitu. Oke, menanggapi hal tersebut ini dari Bapak Adi Mulya seperti apa Bapak? Bagaimana pertanyaannya? Ini tadi kan dari Ibu kan kurangnya kesadaran masyarakat ya, sebagai mungkin dari MPP sendiri ada nggak sih caranya untuk membantu dari BPJS Ketenagakerjaan ini sendiri agar masyarakat tuh lebih sadar seperti itu untuk mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini sendiri? Baik, saya kira dengan kegiatan seperti hari ini ya, podcast seperti ini juga merupakan media yang bagus untuk memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terhadap perlindungan bagi para pekerjanya. Kemudian juga MPP Kabupaten Magelang juga bekerja sama dengan Diskominfo Kabupaten Magelang untuk kita juga memberikan informasi termasuk melalui media Radio Gemilang ini terkait dengan layanan-layanan apa saja yang ada di MPP Kabupaten Magelang. Tentu keberadaan BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi salah satu layanan yang bisa dimanfaatkan sepenuhnya bagi
masyarakat Kabupaten Magelang, baik bagi pekerja maupun pemberi kerja, untuk mengikut sertakan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Adi dan juga tentunya Ibu Indah ya atas penjelasannya. Dan Sahabat Gemilang, jangan lupa nih buat Anda yang maybe sekarang ini belum terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, apalagi di Kabupaten Magelang, buruan sekarang daftar ya. Oke, Bapak Adi dan juga Ibu Indah, kita break sejenak. Untuk Anda Sahabat Gemilang, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Awas, minggir. Buru-buru amat, kayak dikejar apa aja sih? Cari dompet. Duh, di mana ya? Aku tuh mau ambil STNK buat difotokopi. Kan aku mau bayar pajak kendaraan motor, Dik. Dan pelayanannya cuma hari ini aja, hari Kamis. Ini udah jam 2 siang dan aku lupa. Hei, tenang dong, duduk sini. Pasti kamu belum update info ya. Sekarang, bayar pajak motor dialihkan ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Dan gak cuma dilayanin hari Kamis, tapi Senin sampai Jumat, Din. Berarti besok bisa dong? Ya bisa banget lah. Samsat hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang, melayani pajak kendaraan 1 tahunan pada pukul 8 hingga 1 siang tanpa istirahat di hari Senin hingga Jumat pada gerai 5 dan 6. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Magelang Smart Service di Play Store atau App Store di smartphone Anda untuk booking antrian di MPP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Tri, sesok baru lulus kuliah kerja apa yo? Aku yo bingung Ibu. Nek ana lowongan, kabari yo. Lah zaman saya kok isih bingung golek lowongan kerja toh? Buka aja aplikasi Emakaryo. Emakaryo adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang. Tinggal ketik www.bursakerja.jatengprof.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tada! Informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses. Wah, ternyata gampang ya, Bud. Oh, Tri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hari ini mau ke Disduk Capil, terus ke Samsat, abis itu ke BPJS. Aduh, cukup nggak ya waktunya ini? Ih, kenapa sih kamu? Hari ini mau ngurus-ngurus berkas, harus ke kantor ini itu. Aduh, kayaknya waktunya nggak cukup, udah dikejar deadline ini. Daripada ribet-ribet bolak-balik ke kantor ini itu, mending ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang aja. Mall? Ih, kok ke mall sih? Emang mau jalan-jalan? Ih, bukan mall itu kali. Mall Pelayanan Publik di mana kamu bisa ngurus berkas-berkas di berbagai layanan hanya cukup pindah gerai, gak perlu pindah-pindah kantor. Jadi, kamu menghemat waktu dan biaya perjalanan. Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan booking terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi Magelang Smart Service di Play Store. Dengan MPP, pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.
Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Hapsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama dengan DPMPTSP Kabupaten Magelang membahas topik yang menarik, kemudahan layanan BPJS Ketenagakerjaan melalui MPP Kabupaten Magelang. Dan tentunya Kalista masih bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Bapak Adi Mulya, penelaah teknis kebijakan pada DPMPTSP Kabupaten Magelang, dan juga Ibu Indah Agustina, Kepala Bidang Pelayanan pada BPJS Ketenagakerjaan Magelang. Dan untuk Anda Sobat Gemilang yang pengen bergabung bersama kami, Kalista masih membuka kesempatan di chat WA 081578989968. Dan siaran ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Dan jangan lupa bisa Anda simak di YouTube Gemilang FM Official. Oke, kita langsung saja ke Ibu Indah deh. Ibu Indah, jika ada pekerja atau pelaku usaha yang sedang menyaksikan podcast ini, siaran ini, dan belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, apa sih resiko yang sebenarnya mereka hadapi itu? Dan mungkin pesan yang pengen disampaikan untuk Sobat Gemilang nih, terkait dengan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Monggo. Baik Mbak Kalista, jadi halo para sahabat Gemilang, para pelaku usaha yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, memang ada resiko nyata seperti beban ganti rugi finansial ketika karyawan atau pekerja mengalami kecelakaan kerja ataupun kematian, maka pengobatan dan perawatan itu menjadi kewajiban dari pemberi kerja ya, untuk digantikan sampai karyawannya sembuh. Kemudian santunan kematian juga harus diberikan, itu adalah kewajiban dari pemberi kerja. Kemudian ada juga pemberhentian layanan publik tertentu gitu ya. Itu memang resiko-resiko yang mungkin terjadi ketika Bapak Ibu pelaku usaha, sahabat Gemilang yang sudah menjadi pelaku usaha tapi belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, pesannya BPJS Ketenagakerjaan hadir sebagai sistem perlindungan jaminan sosial, bukan hanya sebagai kewajiban untuk mengiur atau pemotongan biaya-biaya gitu ya, tetapi itu adalah sebuah bentuk investasi kenyamanan dalam bekerja gitu ya. Karena tidak perlu lagi untuk memikirkan resiko-resiko yang mungkin terjadi pada saat bekerja karena sudah teralihkan di jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mari sahabat Gemilang, para pelaku usaha dan para pekerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, monggo datang ke gerai BPJS Ketenagakerjaan di MPP Kabupaten Magelang untuk mendaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Indah. Selanjutnya, harapan DPMPTSP Kabupaten Magelang terhadap keberadaan layanan BPJS Ketenagakerjaan di MPP ke depannya itu seperti apa, Bapak? Dan juga mungkin usaha yang dilakukan DPMPTSP untuk menjaga kualitas pelayanan MPP sehingga masyarakat tuh ngerasa nyaman dan juga puas di berbagai layanan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Mbak Kalista. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang itu keberadaannya sudah kurang lebih 3 tahun. Monggo kepada sahabat Gemilang, warga Kabupaten Magelang, manfaatkan layanan-layanan yang ada di MPP Kabupaten Magelang. Ada 27 gerai layanan yang siap membantu masyarakat Kabupaten Magelang untuk mengurus layanan, utamanya layanan terkait dengan administrasi. Ada layanan kependudukan di Dukcapil, kemudian layanan Kementerian Agama, kemudian ada layanan paspor itu di imigrasi, kemudian ada Polresta Magelang itu untuk layanan surat laporan kehilangan, kemudian ada layanan pajak itu oleh KPP Pratama, kemudian juga ada layanan perizinan berusaha oleh DPMPTSP, kemudian layanan Dinas Perhubungan, Samsat, ada Bank Jateng, kemudian layanan Disperinaker, juga layanan BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan di mulai Juni tahun 2025, layanan untuk BPJS Kesehatan yang tadinya di Belundu sudah berpindah ke MPP Kabupaten Magelang. Yang memang selama ini untuk traffic atau pengguna layanan cukup tinggi, termasuk layanan yang juga favorit. Kami dari MPP Kabupaten Magelang selalu ingin meningkatkan kualitas layanan, baik melalui sarana prasarana dan juga petugas layanan. Untuk sarana dan prasarana tadi sudah disinggung oleh Mbak Kalista, kita juga ada
arena bermain di MPP. Kemudian juga kita juga ada pojok baca yang diselenggarakan oleh Dispuspa Kabupaten Magelang, bisa dimanfaatkan oleh pengunjung apabila ingin memanfaatkan layanan di MPP sambil menunggu, bisa dimanfaatkan. Kemudian terkait dengan peningkatan kualitas layanan, tentu MPP Kabupaten Magelang juga menjaga kualitas layanan publiknya tetap terjaga dan selalu meningkat. Selama ini yang kita lakukan bahwa setahun sekali MPP Kabupaten Magelang menyelenggarakan peningkatan kompetensi petugas layanan. Ini kita bekerjasama dengan profesional di bidangnya untuk petugas layanan kita latih atau kita berikan training untuk bagaimana memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik, cepat, kemudian menguasai atau memahami apa yang menjadi tugasnya. Saya kira MPP ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah Kabupaten Magelang kepada warga Kabupaten Magelang. Monggo untuk dimanfaatkan seluas-luasnya kepada masyarakat Kabupaten Magelang. Seperti yang tadi sempat ada 27 layanan dengan 23 gerai dengan jam layanan mulai jam 8 pagi sampai jam 14.00. Kecuali tadi ada BPJS Kesehatan dilayani sampai selesai antrian atau sampai sore, yang mungkin dalam satu hari untuk BPJS Kesehatan itu bisa di atas 100 layanan. Saya kira gitu Mbak Kalista. Oke, baik. Informatif sekali Ibu dan juga Bapak. Dan kita udah di penghujung acara ini Bapak. Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Indah Agustina selaku Kepala Bidang Pelayanan pada BPJS Ketenagakerjaan Magelang sudah rawuh, sudah hadir. Semoga sehat selalu Ibu, sukses selalu. Dan juga Bapak Adi Mulya selaku Penelaah Teknis Kebijakan pada DPMPTSP Kabupaten Magelang. Sehat selalu Bapak dan juga sukses selalu pastinya. Dan sahabat Gemilang, untuk sharing kali ini informasinya sangat mencerahkan dan juga edukatif ya. Dan semoga pelayanan MPP Kabupaten Magelang dan BPJS Ketenagakerjaan semakin sukses dan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Magelang. Sampai di sini dulu kebersamaan kami. Tentunya Kalista Apsari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio